Recording in progress. Selamat sahabat, selamat sore. Pada siang hari ini kita kembali akan membahas firman Tuhan dari kitab Kejadian, yaitu membedah kitab Kejadian, dan judul pada sore hari ini adalah Ular, Perempuan, dan Keturunan. Inilah judul dari pembahasan firman Tuhan pada sore hari ini. Ular, Perempuan, dan Keturunan. Ini adalah seri yang kedua. Ular, Perempuan, dan Keturunan. Kita akan memulai pembahasan kita pada kitab Kejadian, mulai Kejadian pasal 1 ayat 1. Jadi sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat pertama. Ini adalah salah satu ayat di kitab suci yang paling terkenal dan banyak yang hafal ayat ini. Baiklah kita baca Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi di sini kalau kita lihat dalam ayat ini ada 3 hal yang harus kita simak dalam ayat ini. Pertama adalah kata pada mulanya. Yang kedua adalah Allah. Dan yang ketiga menciptakan langit dan bumi. Jadi dalam hal ini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itulah Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Sekarang kita akan melihat Injil kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat ketiga. Dan kita akan menarik kesimpulan dari perbandingan kitab Kejadian 1 ayat 1 dengan kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Sekarang kita baca dulu Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dengan sangat jelas, 2 ayat kitab suci ini saling berhubungan erat. Karena dari 2 ayat itu ada ungkapan pada mulanya. Dalam 2 ayat itu juga ada pemikiran tentang Allah. Jadi kata Allah juga dipakai. Dan dalam 2 ayat itu ada kata penciptaan. Di mana dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan firman itu menciptakan segala sesuatu dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kita memiliki 3 pemikiran yang sama dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 dan kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Kesimpulan yang kita coba ambil adalah bahwa pencipta dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 tidak lain adalah Yesus Kristus. Karena dalam kitab Yohanes pasal 1 kita mendapati firman itu adalah Yesus. Karena kita diberitahu dalam Yohanes ayat 14 firman itu menjadi manusia. Mari kita baca Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kalau kita lihat perbandingan kitab Kejadian 1 ayat 1
dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3, dan kemudian Yohanes 1 ayat 14, kita lihat seperti ini. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, kita baca kembali. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan ayat 14, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dengan demikian, pencipta dalam kitab Kejadian adalah Yesus Kristus. Itu kita lihat dari 2 ayat tersebut. Dan jelaslah dikatakan dalam kitab Kejadian, Allah dan Yesus Kristus adalah Allah. Dan meskipun Yesus adalah pencipta dunia ini, Dia tidak secara langsung memerintah dunia. Dia menempatkan di bumi ini seorang raja yang memerintah baginya. Kita perhatikan kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Sebenarnya di sini Allah menempatkan, atau bisa dikatakan, seorang raja dan seorang ratu. Kita baca Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di sini ada kata berkuasalah. Kata itu berarti memerintah, berkuasa, dan mengatur. Setiap raja haruslah mempunyai wilayah tempat dia memerintah. Di manakah wilayahnya? Ada 2 pemikiran utama dalam ayat ini. Adam ditempatkan sebagai raja di planet ini, dan Hawa berada di sisinya sebagai ratu. Dan wilayah kekuasaan mereka atau wilayah pemerintahan mereka adalah planet bumi. Tetapi bila mana kita baca kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17, kita akan mendapati Allah memberikan persyaratan-persyaratan bagi mereka untuk dapat terus memerintah dan menikmati bumi sebagai wilayah kekuasaan mereka. Jadi pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa supaya mereka bisa memerintah planet bumi ini, Allah memberikan persyaratan-persyaratan untuk mereka. Allah membuat suatu ujian di dalam taman. Dan kita lihat Adam dan Hawa tidak meminta Allah menciptakan mereka. Jadi dalam hal ini Adam dan Hawa diciptakan, dia ada, dan dia tidak meminta untuk diciptakan. Adam dan Hawa diciptakan, dan sekarang mereka harus memilih untuk setia kepada Allah. Jadi tidaklah cukup hanya menciptakan mereka, dan secara otomatis mereka akan melayani Allah. Tidak demikian. Jadi Allah ingin mereka memilih untuk melayani Allah. Sehingga Allah memberikan persyaratan-persyaratan kepada Adam dan Hawa. Allah ingin mereka mempunyai pilihan. Dan Allah menempatkan sebuah pohon di taman untuk memberikan mereka pilihan.
Jadi mereka bisa melayani Dia. Bukan karena semata-mata diciptakan Allah, melainkan karena mereka memilih melakukannya. Kita baca di dalam kitab Kejadian 2 ayat 16 dan 17, dikatakan demikian, Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Allah menempatkan persyaratan ini di Taman Eden. Di mana di situ Allah berkata, Adam dan Hawa, aku menciptakan kalian, jika engkau ingin terus memerintah di bumi, jika engkau tetap ingin menikmati daerah kekuasaanmu, kamu tidak boleh memakan buah pohon ini. Inilah kalau kita bicara dengan kata sehari-hari. Kamu harus mengambil keputusan. Aku tidak akan memaksamu. Aku menciptakan kamu untuk melayani aku. Tetapi aku memberimu pilihan. Dan pohon itu merupakan kesempatanmu untuk memilih. Kita menyimak kondisi yang ada ketika Adam dan Hawa diciptakan. Jadi mari kita lihat bagaimana kondisi Adam dan Hawa pada waktu pertama kali diciptakan. Kita perhatikan kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-25. Kita akan melihat bagaimana Adam dan Hawa didandani pada mereka pertama kali diciptakan. Kita baca Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi keduanya telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Kita mendapatkan kesan dari Kejadian 2 ayat 25 tadi, yang baru saja kita baca, bahwa Adam dan Hawa telanjang sama sekali, dan mereka tidak merasa malu. Tetapi kita harus memahami bahwa mereka telanjang dalam kaitannya memakai baju manusia. Ya, jadi telanjang dalam arti dia memakai baju seperti yang kita pakai sekarang ini, memakai baju manusia. Atau mereka tidak memakai baju buatan manusia. Jadi pada waktu diciptakan, Adam dan Hawa tidak memakai baju buatan manusia. Tetapi mereka memakai jubah yang terdiri dari cahaya, jubah yang diberikan oleh Yesus sebagai pencipta. Dari mana kita mengetahuinya? Ada beberapa petunjuk dalam kitab suci yang menunjukkan hal ini. Tahukah kita bahwa jubah Allah yang dibicarakan adalah sebuah pakaian putih. Dalam kitab suci sebetulnya jubah atau pakaian cahaya. Perhatikan kitab Mazmur pasal 104 ayat 1 dan 2. Coba kita baca di dalam Mazmur pasal 104 ayat 1 dan 2. Di sini pakaian Allah digambarkan. Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Perhatikan di sini, jadi Allah menutupi dirinya sendiri dengan cahaya sebagai jubahnya. Dengan kata lain, pakaian Allah adalah pakaian cahaya. Demikian juga Adam dan Hawa, meskipun mereka telanjang dalam kaitan jubah atau pakaian manusia, tetapi mereka ditutupi oleh cahaya kemuliaan Allah.
Perhatikan juga kitab Mazmur pasal 8. Kita akan melihat sekali lagi tentang Adam ketika dia diciptakan. Karena ini berbicara khususnya tentang Adam ketika ia diciptakan. Dan dalam Mazmur pasal 8 ia memakai juga jubah cahaya. Jadi disebutkan ia memakai jubah cahaya. Kita baca Mazmur 8 ayat 3 sampai dengan 5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi di sini kita lihat di samping Adam dan Hawa memakai jubah cahaya, tapi Allah juga telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Karena dikatakan dalam ayat ini, dikatakan dan telah memahkotai. Siapakah yang memakai mahkota? Yang memakai mahkota adalah para raja. Jadi dengan kata lain, ketika Adam diciptakan, dia ditandani dengan kemuliaan dan kemegahan Allah. Dan Adam dianugerahi menjadi raja atas ciptaan. Jadi kita dapat membayangkan Adam dan Hawa di Taman Eden dalam keadaan tidak berdosa, telanjang, tetapi didandani dengan jubah cahaya yang Allah sediakan buat mereka. Tetapi kemudian Adam dan Hawa memutuskan untuk tidak menurut Allah. Mereka memutuskan untuk melakukan kebebasan mereka memilih. Memang kasih adalah bagaimana kebebasan memilih itu diberikan kepada manusia. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan kebebasan mereka memilih. Untuk makan buah dari pohon daripada menurut kepada Allah. Apakah akibat pertama dari dosa mereka? Kitab Kejadian pasal 3 ayat 7 memberitahukan kita akibat pertama dari dosa mereka. Kita baca dalam Kejadian 3 ayat 7. Mari kita baca. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Apa yang terjadi dengan jubah cahaya yang mulia? Jubah cahaya kemuliaan menghilang. Cahaya itu meninggalkan mereka. Itulah sebabnya dalam kitab Roma dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi jubah cahaya kemuliaan Allah yang dipakaikan ke dalam Adam dan Hawa pada waktu diciptakan, begitu mereka melanggar apa yang telah Tuhan perintahkan, baju cahaya itu hilang sama sekali. Karena ketika mereka berdosa, baju cahaya menghilang, dan sekarang secara tiba-tiba mereka melihat tubuh mereka telanjang. Penanganan apa yang mereka lakukan untuk mengatasi masalah ketelanjangan mereka? Dikatakan sekali lagi dalam Kejadian 3:7 yang tadi sudah kita baca, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dengan kata lain, mereka menutupi ketelanjangan mereka sendiri dengan membuat baju dari daun-daun pohon ara. Meskipun mereka telah menutup ketelanjangan mereka dengan baju buatan, mereka tetap merasa telanjang. Sangat jelas menunjukkan bahwa baju pertama mereka bukanlah baju buatan manusia, melainkan baju cahaya.
Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 10, kita diberitahu bahwa meskipun mereka telah membuat cawat daun pohon ara, tetapi mereka masih merasa telanjang. Jadi jelaslah bahwa ketelanjangan mereka bukanlah ketelanjangan tubuh, melainkan ketelanjangan jiwa. Mereka merasa bersalah di hadapan Allah dan mereka juga merasa berdosa. Karena baju cahaya melambangkan ketidakberdosaan. Baju cahaya melambangkan kebenaran. Baju cahaya melambangkan kesucian. Itulah makna lambang daripada baju cahaya tersebut. Ketidakberdosaan, kebenaran, dan kesucian. Mereka sekarang telah berdosa. Mereka tidak lagi tidak berdosa. Mereka tidak lagi benar. Dan mereka juga tidak lagi suci. Karena itu, baju cahaya yang ada pada mereka, yang telah dikenakan Allah kepada mereka, telah hilang. Kita baca Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu, aku bersembunyi. Itulah yang dilakukan Adam ketika dia mendengar suara Allah ada di dalam taman itu. Dia takut karena aku telanjang. Sebab itu, aku bersembunyi. Itulah yang dikatakan Adam kepada Allah. Pada saat itu Adam dan Hawa sebetulnya tidaklah telanjang. Karena dalam Kejadian 3 ayat 7, dia telah menutupi dirinya dengan daun-daun pohon ara. Dan meskipun ia ditutupi dengan baju buatan, ia masih merasa telanjang. Mengapa? Karena dia tidak lagi memakai baju cahaya yang mulia itu. Baju cahaya yang dikenakan Allah kepada mereka. Dia tahu baju yang dikenakannya adalah baju buatan yang dia buat sendiri. Dan baju yang dia buat sendiri bersama Hawa tidak bisa menutupi ketelanjangan jiwa mereka, ketelanjangan dosa mereka. Jadi baju yang mereka buat, yaitu daun ara, dari daun ara, tidak bisa menutupi ketelanjangan jiwa mereka dan ketelanjangan dosa mereka. Itulah yang terjadi. Maka Allah sekarang turun ke Taman Eden mencari Adam. Mari kita baca Kejadian pasal 3 mulai dari ayat 8. Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan 13. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Itulah yang terjadi. Jadi pada waktu mereka mendengar langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman pada hari yang sejuk itu, Allah memanggil mereka, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka
ku makan. Jadi ada hal yang sangat penting yang perlu kita simak dalam perikop yang baru saja kita baca tersebut. Memang kita belajar firman Tuhan harus hati-hati. Kita harus benar-benar kita simak sehingga kita tahu makna dari perikop itu. Apabila kita perhatikan dalam perikop ini bahwa pertama kali dalam sejarah manusia, jadi dalam perikop ini kita lihat pertama kali dalam sejarah manusia terdapat perasaan bersalah. Itulah yang dialami oleh Adam dan Hawa. Demikian juga pertama kali dalam sejarah manusia, Adam dan Hawa memiliki harga diri yang paling rendah. Itulah yang terjadi pada Adam dan Hawa. Dan itu pertama kali dalam sejarah manusia. Karena Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan. Demikian juga pertama kali dalam sejarah manusia terdapat rasa takut. Dan juga pertama kali dalam sejarah manusia ada perasaan menyalahkan orang lain. Jadi karena dosa mereka menyalahkan orang lain. Itulah sebabnya mereka menghindar dari Allah. Mereka sembunyi dari Allah. Anda mengatakan, perempuan ini yang engkau tempatkan di sisiku. Kalau bukan karena dia, tentu aku tidak memakan buah itu. Itulah yang dikatakan Adam. Jadi perempuan ini adalah penyebabnya. Kalau tidak ada dia, pasti aku tidak akan makan. Karena aku disuruh minta makan dari dia. Dan perempuan itu juga berkata, kalau engkau tidak menciptakan ular itu, tentu ular itu tidak akan pernah menggoda aku. Dan aku tidak akan pernah memakan buah itu. Itulah yang dikatakan oleh Hawa. Dia menyalahkan ular. Tadi Adam menyalahkan Hawa. Sekarang Hawa menyalahkan ular. Saling menyalahkan dimulai oleh dosa. Perasaan harga diri yang rendah dimulai oleh dosa. Perasaan bersalah dimulai oleh dosa. Rasa takut dimulai oleh dosa. Pertentangan dimulai oleh dosa. Masing-masing mencoba membenarkan dirinya sendiri. Artinya sebetulnya kalau kita telusuri, sebetulnya mereka juga menyalahkan Allah sendiri. Itulah akibat dosa itu. Dan kalau kita ingin memecahkan masalah psikologis ini, satu-satunya cara yang dapat kita lakukan adalah dengan memecahkan masalah itu dari akarnya, yaitu apa? Masalah dosa. Dan setiap psikolog atau psikiater yang tidak menangani pusat permasalahan dosa tidak akan pernah bisa membawa kesembuhan bagi orang-orang. Begitulah Adam dan Hawa di dalam taman bersembunyi dari Allah, dan Allah mencari mereka. Mereka telanjang, mereka ditutupi oleh baju buatan, tetapi mereka tetap merasa telanjang. Mereka bersembunyi dari Allah. Mereka dipenuhi rasa takut. Karena Allah telah berkata, kalau engkau memakan buah itu, pastilah engkau akan mati. Itulah yang dikatakan Allah. Kalau mereka melanggar apa yang diperintahkan Allah untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka kehilangan apa yang Allah pertama kali berikan buat mereka. Pertama, mereka kehilangan kekuasaan mereka. Mereka kehilangan peranan mereka sebagai penguasa planet bumi. Khususnya untuk Adam sebagai kepala rumah tangga atau kepala dari planet bumi yang diciptakan ini. Mari kita baca Lukas pasal 4 ayat 5 hingga ayat 7. Siapakah yang mengambil alih kekuasaan planet bumi ini? Dan siapa yang mengambil alih bumi karena Adam dan Hawa kehilangan bumi sebagai wilayah mereka?
mereka kehilangan jabatan mereka sebagai penguasa. Adam dan Hawa kehilangan jabatan mereka sebagai raja di planet bumi, penguasa di planet bumi. Kita baca Lukas 4 ayat 5 sampai dengan 7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Ayat ini adalah ayat ketika Yesus setelah dibaptis, dia dibawa ke padang gurun, dan disitulah Yesus dicobai 40 hari 40 malam. Kita baca ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikku. Itulah kata iblis pada Yesus pada waktu Yesus dicobai setelah dibaptis di padang gurun itu selama 40 hari 40 malam. Iblis memperlihatkan segala kekuasaan di bumi ini. Sebetulnya siapa yang diberi kekuasaan di bumi ini? Oleh Allah, Adam. Jadi Adam sebetulnya yang diberi kekuasaan itu. Perhatikan apa yang dikatakan iblis, seluruh kerajaan dunia telah menjadi milik aku, dan kepada siapapun yang ku kehendaki, aku akan memberikannya. Pertanyaannya ialah, siapakah yang memberikan seluruh kerajaan ini kepada iblis? Yang memberikan adalah Adam dan Hawa. Khususnya Adam, karena dia adalah bapa dan perwakilan seluruh bangsa manusia. Jadi ketika Adam dan Hawa berdosa, Adam melepaskan jabatannya sebagai raja. Adam melepaskan kekuasaan dunia, dan iblis mengambil alih kekuasaan itu. Inilah sebabnya Yesus menyebut iblis sebagai penguasa dunia ini. Kita mempunyai kisah yang menarik dalam kitab Ayub ketika Allah mengadakan pertemuan dewan di surga. Dan semua perwakilan-perwakilan dari seluruh alam semesta yang berbeda datang ke hadapan Tuhan. Dan di antara anak-anak Allah yang datang dari berbagai tempat di alam semesta untuk datang menghadap Allah, dikatakan bahwa setan datang ke pertemuan itu. Dan Allah bertanya kepada setan, dari mana engkau datang? Dan tentunya Allah mengetahuinya. Dan iblis berkata, aku datang dari menjelajahi seluruh bumi. Apa yang dikatakan iblis? Aku datang dari mengontrol wilayahku, dari kekuasaan wilayahku. Dengan kata lain, iblis datang ke pertemuan itu untuk mewakili planet bumi. Yang sebetulnya haruslah Adam yang mewakili bumi dalam pertemuan itu. Tetapi pada titik ini, iblis telah mencuri kekuasaan dari Adam. Jadi kita dapat membayangkan Adam dan Hawa di Taman Eden sangat gemetaran. Karena Allah telah berkata, pada hari kamu memakan buah pohon itu, kamu akan mati. Apa itu kematian? Karena belum pernah ada kematian pada waktu itu. Baru ada penciptaan, kematian belum pernah ada. Tetapi mereka tahu itu ada sesuatu yang sangat dahsyat. Allah telah memberitahu mereka, itu ada sesuatu yang mengerikan. Sekarang mereka hampir kehilangan pengharapan. Lalu Allah turun ke dalam taman. Dia sudah berbicara kepada Adam. Kita perhatikan, Allah pertama kali berbicara kepada Adam yang bertanggung jawab. Kemudian dia berbicara kepada Hawa. Lalu Allah berkata, aku akan berurusan
dengan ular. Itulah yang dikatakan Adam. Jadi dia akan berbicara dengan ular. Lalu Allah datang dan berbicara kepada ular. Mari kita simak apa yang Allah katakan kepada ular. Kita menyebut hal ini sebagai janji Injil. Injil adalah kabar baik yang pertama dalam Alkitab. Jadi apa yang dikatakan Allah pada ular itu atau setan itu adalah janji Injil atau kabar baik. Pengharapan kepada semua manusia. Itulah Injil yang pertama dalam Alkitab. Kata-kata ini tidak ditujukan kepada Adam dan Hawa, tetapi kata-kata ini ditujukan kepada ular atau setan. Tetapi Adam dan Hawa berdasarkan kisah ini berada di sana. Jadi Adam dan Hawa pada waktu Tuhan menghardik setan, Adam dan Hawa ada di sana. Dan mereka mendengarkan apa yang Allah katakan kepada ular. Dan ketika Adam dan Hawa mendengarkan apa yang Allah katakan kepada ular, perkataan Allah itu menjadi suatu janji buat mereka ketika mereka mendengar tantangan Allah itu. Mari kita baca kitab Kejadian 3 ayat 15. Kata-kata yang diucapkan Allah dalam hal ini Yesus kepada ular. Ada 4 unsur dalam ayat ini yang kita ingin garis bawahi. Kita baca Kejadian 3 ayat 15. Ini adalah nubuatan yang sangat penting. Awal daripada kabar keselamatan, kabar baik atau Injil itu yang diberikan kepada manusia. Kita baca. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi unsur pertama dari ayat itu adalah permusuhan. Unsur kedua adalah ular. Dan unsur ketiga adalah perempuan. Unsur keempat adalah keturunan atau benih. Itulah yang ada di dalam Kejadian 3 ayat 15. Peperangan ini terjadi antara ular dan perempuan, antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Tetapi peperangan yang sesungguhnya bukanlah antara ular dan perempuan dan keturunan ular dengan keturunan perempuan. Peperangan yang sesungguhnya ada di bagian akhir dari ayat ini. Karena dikatakan keturunannya, yaitu keturunan dari perempuan, akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi apa yang dikatakan Allah? Allah mengatakan sebagai akibat dosa akan terjadi permusuhan. Dan aku akan mengadakan permusuhan itu antara ular dan perempuan. Dan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Kita perhatikan permusuhan yang terjadi. Ular melawan perempuan, keturunan ular melawan keturunan perempuan, tetapi yang Allah katakan itu bukanlah permusuhan yang utama. Karena Allah berkata, keturunan perempuan ini akan berperang dengan ular. Dan dia akan meremukkan kepala ular, dan ular akan meremukkan tumitnya. Gambarannya di sini adalah bahwa Allah berkata kepada setan. Alkitab mengatakan dengan sangat jelas bahwa ular itu adalah setan. Mungkin setan memakai ular sebagai alat untuk berbicara, untuk menipu Hawa di Taman Eden. Tapi yang penting di sini adalah di belakang semua ini adalah setan. Dan gambaran yang kita lihat di sini adalah Allah berkata kepada iblis atau setan. Kita dengarkan
engkau mengambil kekuasaan. Engkau mengambil bumi dari Adam dan Hawa dan semua keturunannya. Ini kalau kita pakai baca sehari-hari, ya. Tetapi aku menyatakan perang kepadamu. Saya akan mengirimkan benih atau keturunan perempuan ke planet bumi. Keturunan perempuan itu akan berperang melawan engkau, melawan ular. Dan dalam proses peperangan itu nanti engkau akan melukai tumitnya. Tetapi dalam proses melukai tumitnya, dia akan meremukkan kepalamu. Itulah yang dikatakan Tuhan atau Yesus kepada ular itu atau pada setan. Jadi Allah berkata, aku akan mengirimkan keturunan kepada dunia dan akan lahir dari perempuan. Dia akan mengambil kedudukan Adam, ia akan menjadi Adam kedua, dan ia akan berperang melawan engkau di tempat peperangan yang sama seperti Adam pertama. Dan dalam proses peperangan, engkau akan melukai dia, engkau akan menggigit tumitnya, tetapi itu akan merupakan gigitan yang sangat mahal. Karena setelah engkau menggigit tumitnya, kakinya akan jatuh ke atas kepalamu, dan dia akan meremukkan kepalamu. Dan dia akan menggembalakan, dan dia akan mengembalikan kepada Adam dan Hawa dan semua keturunannya kekuasaan yang terhilang itu. Itulah yang dikatakan oleh Allah. Kata-kata Allah inilah yang menjadi kabar baik untuk Adam dan Hawa dan untuk kita semuanya. Kita bisa membayangkan sekarang ada secercah harapan. Dan Adam dan Hawa berkata, ada pengharapan. Allah akan mengirimkan seseorang yang akan menyelamatkan. Allah akan mengirimkan seorang laki-laki lahir dari seorang perempuan yang akan memerangi musuh kita dan mengembalikan kekuasaan yang hilang itu. Pertanyaannya sekarang adalah, siapakah ular ini? Ular ini bukanlah seekor hewan. Ular ini melambangkan sesuatu lebih dari sekedar binatang yang sesungguhnya. Perhatikan kitab Wahyu pasal 12 ayat 9. Kita baca Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi siapakah ular itu sesungguhnya? Ular itu adalah setan sendiri. Jadi kita lihat ayat demi ayat menerangkan ayat yang lain. Ya. Jadi kita tidak usah menebak-nebak siapa ular itu. Dari Wahyu 12 ayat 9 dikatakan ular itu adalah setan sendiri. Apakah dia memakai ular sebagai alat berbicara atau dia menyamar sebagai ular, itu tidaklah penting. Tetapi di belakang pencobaan yang mula-mula itu adalah setan. Sekarang siapa keturunan ular itu? Mari kita baca kitab Yohanes pasal 8 ayat 44. Dan perlu diketahui, setan tidak melakukan apa-apa di bumi ini secara langsung. Atau biasanya dia tidak bekerja secara langsung. Jadi kita harus ingat itu. Setan tidak pernah bekerja di dunia ini secara langsung. Dia bekerja melalui manusia sebagai alat. Dan dengan cara ini, iblis mendapatkan apa yang ingin dilakukannya. Jadi dia atau setan tidak melakukannya secara langsung, melainkan secara tidak langsung. Di sini Yesus sedang berbicara dalam Yohanes 8:14 kepada kelompok orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai anak-anak Abraham. Tetapi pada poin ini mereka ingin membunuh Yesus. Kita baca Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu.
ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Di sini Yesus berkata kepada orang-orang ini yang memiliki roh setan, ingin membunuh Yesus. Iblislah yang menjadi bapamu. Bila mana kita berbicara tentang keturunan setan, kita tidaklah berbicara tentang orang-orang yang secara genetika dan secara literal berasal dari iblis. Melainkan kita berbicara tentang orang-orang yang memiliki tabiat mirip tabiat setan. Itulah yang harus kita pikirkan. Terdapat beberapa perikop lainnya dalam Alkitab. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 12 yang berbicara tentang Kain yang membunuh adiknya, yaitu Habel. 1 Yohanes 3 ayat 12 dikatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi Kain berasal dari si jahat. Kain menjadi benih setan atau keturunan setan. Setan melakukan kehendaknya melalui manusia sebagai alatnya. Sementara itu dalam perumpamaan gandum dan lalang dalam kitab Matius 13 ayat 38, kita baca Matius 13 ayat 38, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Jadi Yesus menunjuk lalang sebagai anak-anak dari si jahat. Jadi sekali lagi, benih setan adalah para pengikutnya. Dan ular adalah setan. Kita akan segera mengidentifikasi siapakah keturunan dari perempuan. Marilah kita mengidentifikasi siapakah keturunan yang lahir dari perempuan ini. Dan siapakah perempuan ini. Mari kita buka kitab Galatia pasal 3 ayat 16. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi, siapakah keturunan itu? Keturunan itu adalah Yesus Kristus. Sekarang kita perhatikan juga kitab Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Galatia 4 ayat keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi siapakah keturunan dari perempuan ini? Keturunan perempuan ini adalah tidak lain dari Yesus Kristus sendiri. Mari kita lihat kitab Matius pasal 1 ayat 16. Seperti kita ketahui bahwa dalam Alkitab garis keturunan sebetulnya daftar dari laki-laki yang menghadirkan laki-laki di dunia. Dengan kata lain, kebanyakan dari nama-nama dengan sedikit kekecualian dalam Alkitab dalam garis keturunan adalah nama-nama laki-laki. Jadi kalau kita baca Alkitab, di situ ada garis keturunan, ini anak ini, anaknya ini. Sebetulnya itu akan menunjuk kepada Mesias itu. Jadi siapa sebetulnya garis keturunan Mesias itu? Itulah sebetulnya kenapa garis keturunan itu juga dituliskan di dalam Alkitab. Contohnya dalam kitab Kejadian pasal 5, kita menemukan nama-nama pahlawan-pahlawan sebelum air bah di Perjanjian Lama. Dan semuanya adalah laki-laki.
Kemudian garis keturunan dalam kitab Kejadian pasal 11 yang merupakan garis keturunan dari zaman Sem, anak Nuh, hingga zaman Abraham. Sekali lagi semuanya laki-laki. Kita melihat garis keturunan Yesus Kristus semuanya laki-laki, kecuali untuk 3 orang perempuan. Jadi 2 nama disebutkan secara singkat dan datar ini berakhir dalam kitab Matius 1 ayat 18. Mari kita baca. Matius 1 ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ya. Jadi kalau kita lihat silsilah atau garis keturunan Yesus, ya dari Adam sampai Yesus, memang di situ ada 3 perempuan. Pertama Rahab, setelah itu ada Ruth, dan yang ketiga ini adalah Maria. Itu yang disebutkan. Jadi ada yang menarik dalam ayat ini. Yesus sebetulnya lahir dari seorang perempuan, tetapi dia tidak dilahirkan melalui garis keturunan Yusuf. Dan itu memang sangat tidak lazim. Karena dari semua garis keturunan, seorang laki-laki mendapatkan laki-laki, mendapatkan laki-laki, mendapatkan laki-laki. Itulah garis keturunan itu. Tapi di sini kita mendapatkan perkecualian. Dikatakan di sini, Yesus dilahirkan dari Maria, ibunya. Tetapi Yesus tidak dilahirkan dari garis keturunan Yusuf. Alasannya adalah sebetulnya Yesus Kristus adalah anak Allah. Allah adalah Bapaknya. Jadi Yesus datang ke dunia dengan cara berbeda. Ini dicerminkan dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Di mana dikatakan keturunan itu tidak lahir dari garis keturunan laki-laki, keturunan tidak dilahirkan dari laki-laki dan perempuan, melainkan keturunan itu akan lahir dari seorang perempuan. Dan Maria merupakan puncak dari serangkaian perempuan dalam perjanjian lama, dan laki-laki yang berasal dari garis keturunan itu berasal adalah Yesus Kristus. Sekarang mari kita melihat kitab Wahyu pasal 12. Sekali lagi, mengidentifikasi keturunan ini. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Mari kita baca. Wahyu 12 ayat 1 dan 2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Jadi di sini kita lihat perempuan ini sedang mengandung. Perempuan ini akan melahirkan keturunan. Siapakah keturunan itu? Mari kita lihat Wahyu 12 ayat yang kelima. Wahyu 12 ayat 5. Kita baca. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi siapakah keturunan perempuan itu? Keturunan perempuan itu adalah Yesus. Ini dikatakan dalam kitab Galatia 3:16, tadi sudah kita baca. Demikian juga kitab Galatia 4 ayat 4 dan juga kitab Matius 1 ayat 16. Ini semua sudah kita baca. Dan kitab Wahyu pasal 12 ayat 1, 2 dan 5 memberitahu kita bahwa Yesus adalah keturunan yang dijanjikan itu, yang dijanjikan dari Kejadian 3 ayat 15. Itulah Yesus yang akan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan apa yang terhilang oleh Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya. Bukan hanya Adam dan Hawa, karena kitab suci mengatakan tidak seorang pun yang berbuat kebenaran. Kitab suci mengatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak seorang pun dalam bangsa manusia yang dapat
menyelamatkan apa yang terhilang. Karena semua orang di planet bumi dalam berbagai kesempatan telah menjadi budak setan, telah ditaklukkan oleh si jahat. Jadi bangsa manusia memerlukan seseorang yang datang dan berperang melawan dosa, dan manusia tersebut tidak berdosa, yang akan menang hingga akhirnya Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya dapat memulihkan kembali kekuasaannya dan bumi sebagai warisan mereka. Jadi memang ada yang harus datang ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia, karena semua manusia telah menjadi budak setan, semuanya telah berdosa. Jadi keselamatan itu harus datang dari seorang keturunan yang tidak berdosa. Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana keturunan itu mendapatkan kemenangan melawan setan agar memulihkan kekuasaan, agar memulihkan bumi. Itulah pertanyaannya. Tentu saja ketelanjangan manusia harus kembali ditutupi. Jadi tadi pada waktu diciptakan Adam dan Hawa pertama kali sebelum berdosa, mereka telanjang tetapi tidak merasa malu karena mereka memakai baju jubah cahaya yang dibuat oleh Yesus, dibuat oleh Allah. Jadi untuk mengembalikan itu bagaimana caranya? Tentu saja ketelanjangan manusia harus kembali ditutupi. Tetapi bagaimana ketelanjangan dosa ditutupi sebagai akibat dosa Adam dan Hawa? Bagaimana hal itu dapat terlaksana? Bagaimana caranya Allah akan menutupi dosa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa? Mari kita baca kitab Kejadian pasal 3 ayat 21. Allah tidak hanya berkata akan mengirimkan keturunan untuk memulihkan apa yang terhilang, tetapi juga Allah akan menjelaskan bagaimana Allah melakukannya untuk memulihkan supaya manusia tidak berdosa. Ya kan? Itulah yang dilakukan Allah. Ingatkah kita ketika Adam dan Hawa setelah mereka berdosa, mereka menutupi diri mereka sendiri dengan daun-daun pohon ara? Apakah mereka masih telanjang setelah menutupi diri mereka dengan daun-daun pohon ara? Apakah mereka dapat berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah dengan ketelanjangan mereka? Tidak bisa. Mereka tidak bisa berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah dengan ketelanjangan mereka. Apakah mereka memerlukan baju yang benar-benar menutupi ketelanjangan mereka dan bisa berdiri di hadapan Allah dan memulihkan apa yang terhilang? Ya, bisa. Ya. Jadi mereka memerlukan baju yang benar-benar bisa menutupi ketelanjangan mereka. Sekarang, bagaimana keturunan dapat menutupi mereka? Bagaimana keturunannya dapat menutupi rasa malu ketelanjangan mereka? Kita baca Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya. Untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Siapakah yang membuatkan pakaian mereka? Pakaian Adam dan Hawa? Allah yang membuat pakaian untuk Adam dan Hawa. Siapakah yang mengenakannya pada mereka, kepada Adam dan Hawa? Allah yang mengenakan pakaian kepada mereka. Dengan apakah Allah mengenakan mereka, mengenakan pakaian kepada mereka? Dengan pakaian kulit binatang. Dan apa yang harus dilakukan agar memperoleh kulit binatang itu? Mereka harus membunuh binatang itu. Jadi Allah memberikan, mengenakan pakaian kepada Adam dan Hawa dari pakaian kulit binatang. Dan supaya mereka bisa mengenakan pakaian kulit binatang, maka harus ada binatang yang dibunuh. Tepat
pada hari Adam dan Hawa berdosa, mereka melanggar perintah Allah, dosa adalah pelanggaran perintah Allah, terjadilah pengorbanan binatang. Kemungkinan besar 2 ekor binatang dikorbankan karena ada 2 orang yang berdosa, yaitu Adam dan Hawa. Seekor untuk Adam dan 1 ekor lainnya untuk Hawa. Di dalam dunia yang tidak pernah dikenal ada kematian, sekarang tangan Adam harus terangkat dengan pisau. Bayangkan anak domba kecil menghampiri ketika Adam memanggilnya, dan Adam mengambil anak domba kecil itu di tangannya dan menghunus pisau, lalu menyembelih leher anak domba itu, dan tiba-tiba darah memancar dari leher anak domba itu, dan anak domba kecil itu tergeletak lemas di tangannya. Roh bisa bayangkan bagaimana anak domba itu mati. Saya pernah lihat pada waktu hari korban, saya harus memegang kepala korban sebelum leher domba dan sapi itu disembelih. Katanya saya harus pegang kepalanya dulu. Jadi saya lihat bagaimana leher itu digorok dan mati, darahnya keluar. Dan dia harus di sini ada harus mengambil anak domba lainnya. Dia menyembelih leher binatang itu dan darah memancar keluar. Dan anak domba kedua ini juga tergeletak lemas di tangannya. Apakah yang Allah coba ajarkan kepada Adam dan Hawa ketika mereka mengambil kulit binatang setelah binatang itu mati untuk menutupi rasa malu ketelanjangan mereka? Allah sedang mengajarkan apa yang perlu dilakukan keturunan itu ketika dia datang. Keturunan itu harus menumpahkan darahnya agar menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa dan semua keturunannya yang telah jatuh dalam dosa. Itulah yang dimaksud dalam peristiwa ini. Anak domba yang harus mati untuk menutupi ketelanjangan kita. Sekarang marilah kita baca kitab Kejadian 2 ayat 17. Kita baca. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi kata ayat ini mengatakan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tidak dikatakan, apakah dikatakan 930 tahun kemudian engkau akan mati? Tidak. 930 tahun, disitulah umur Adam itu. Karena sering orang bertanya, loh, pada waktu Adam makan buah, kenapa dia mati? Dia mati 930 tahun kemudian. Itulah sering ditanyakan oleh orang-orang. Jadi Allah berbohong dong. Ya kan? Karena dikatakan ayat ini, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi tidak dikatakan 930 tahun kemudian engkau mati. Tidak. Tapi Allah berkata, pada hari memakannya, pada hari itu, pastilah engkau mati. Jadi yang Allah katakan ada, engkau akan mati seketika, hari itu juga. Engkau pasti mati. Percayalah. Apa yang dikatakan Allah? Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Mengapa Adam mati ketika berumur 930 tahun? Tidak mati sesaat pada waktu dia makan buah pohon yang dilarang itu. Mengapa semua para pahlawan dalam kitab Kejadian pasal 5 mati dalam usianya yang 800 tahun, 700 tahun, ada yang 900 tahun? Apakah Allah berdusta ketika ia mengatakan pada hari memakannya engkau akan mati? Allah tidak berdusta. Pada hari itu hukum mati dilaksanakan. Tetapi hukuman itu diterapkan kepada anak domba. Apakah kita mengetahui apa yang terjadi pada hari itu? Pengorbanan dari anak domba itu. Itu merupakan petunjuk di bumi bahwa Yesus Kristus telah mempersembahkan dirinya ke hadapan
Bapanya di surga. Dan dia berkata, Bapa, makhluk ciptaanku telah berbuat dosa. Mereka layak mati. Engkau berkata bahwa mereka akan mati pada hari mereka memakan buah pohon itu. Tetapi Bapa, saya menawarkan hidup saya menggantikan mereka. Saya menawarkan hidup saya bagi setiap orang yang menjadi keturunan mereka. Saya menawarkan hidup saya menggantikan hidup mereka. Dan Bapa berkata, sebagai pencipta dari semua orang yang akan datang ke dunia ini, aku menerima janjimu sebagai korban. Jadi mereka tidak harus mati. Apakah itu kabar baik? Sekarang kita baca beberapa ayat kitab suci yang menarik, yang menunjukkan hal ini. Hukuman memang dilakukan pada hari itu. Kita ingin kita semua jelas tentang hal ini. Hukuman mati dilaksanakan pada hari itu. Benarkah demikian? Hukuman mati itu diterapkan kepada anak domba. Dan apa yang dilambangkan oleh anak domba? Bagaimana Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus? Ini kalau kita baca di dalam kitab Yohanes, pada waktu Yesus mau dibaptis, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita baca Yohanes 1 ayat 29. Pada keseharinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi domba tadi yang disembelih oleh Adam, dia adalah lambang dari Yesus. Perhatikan apa yang kita temukan dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga 20. Di sini rencana keselamatan telah direncanakan sejak zaman kekekalan dan segera dijalankan pada saat Adam dan Hawa berdosa. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ya. Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ketika Yesus mati, dia sempurna. Dia tidak berdosa. Yesus tidak pernah berdosa. Itulah sebabnya pengorbanannya diterima Bapa. Rencana keselamatan dicanangkan sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Jadi, apakah yang terjadi pada hari itu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Allah lah yang berkata kepada setan, aku akan mengirimkan keturunan itu ke dalam dunia. Dia akan pergi ke tempat yang sama seperti Adam dan Hawa. Dia akan berperang denganmu. Dia akan menghidupi satu kehidupan tanpa dosa, menebus kegagalan Adam dan Hawa dan semua keturunannya. Dia akan menghidupi suatu kehidupan yang sempurna. Dia akan menjadi anak domba Allah tanpa cacat dan celah. Setelah dia menang melawan dosa, engkau akan melukai dia dan dia akan mati.
tetapi dia akan bangkit kembali, dan dengan kematiannya dan kebangkitannya, engkau yang telah melukai dia, dia akan meremukkan kepalamu dan membinasakanmu. Dia akan membayar harga untuk mendapatkan kembali kekuasaan dan bumi yang telah hilang karena kesalahan Adam dan Hawa bersama seluruh keturunannya. Jadi Yesus membayar harga yang sangat mahal dengan darahnya sendiri untuk menebus Adam dan Hawa, menebus kita semuanya. Dan semua itu terjadi pada hari di mana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Menurut saudara, bagaimana perasaan iblis setelah mendengar semua perkataan ini? Pasti iblis atau setan akan merasa ketakutan mendengar hal itu. Iblis menjadi ketakutan, dan iblis telah memutuskan seperti apa yang akan kita pelajari nanti dalam pendalaman Alkitab ini, bahwa iblis tidak akan memperbolehkan keturunan itu untuk datang ke dunia ini. Ya. Jadi dengan ketakutannya, karena iblis ketakutan supaya kepalanya tidak diremukkan, maka iblis tidak akan memperbolehkan keturunan itu untuk datang ke dunia ini. Itulah yang dilakukan iblis. Iblis berkata, aku akan mencegah keturunan itu agar tidak datang. Saya akan mengerahkan segenap tenaga agar keturunan itu tidak datang. Karena kalau keturunan itu tidak datang, maka ia tidak akan meremukkan kepalaku. Maka mulai saat itu dan seterusnya, iblis memutuskan untuk mencegah keturunan itu agar tidak datang. Dan kita akan mempelajari ada dua cara yang akan dipakai iblis untuk menggagalkan datangnya keturunan itu. Mari kita lihat metode yang pertama, seperti yang ada dalam kitab Kejadian pasal 4, dan kita akan membaca mulai ayat 25. Ingatkah kita kisah Kain dan Habel? Ini merupakan ilustrasi pertama dalam sejarah manusia dari kitab Kejadian 3 ayat 15. Mari kita melihat kisah itu lebih mendalam. Apakah ada permusuhan dalam kisah Kain dan Habel? Ada. Apakah ada unsur perempuan dalam kisah Kain dan Habel? Ada. Siapa dia? Hawa. Apakah ada unsur ular dalam kisah Kain dan Habel? Maksudnya dalam kitab Kejadian? Kalau kita baca dalam kitab Kejadian memang tidak ada. Tapi kalau kita baca dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 12 dikatakan. 1 Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi di belakang Kain ada si jahat. Jadi ular ada di sana. Apakah ada dua keturunan dalam kisah Kain dan Habel? Ada keturunan dari perempuan yang melambangkan orang benar, dan ada keturunan dari si jahat yang melambangkan orang jahat. Dan sepanjang perjanjian lama, ada bagian awal keturunan perempuan. Habel bukanlah keturunan dari perempuan itu. Habel adalah seorang pribadi yang mana Allah akan memakainya dan membawa ke dalam dunia keturunan itu. Jadi ada banyak bagian awal keturunan, ada banyak bagian awal peperangan sebelum perang sesungguhnya terjadi. Dan sebelum keturunan yang sesungguhnya benar-benar datang. Siapakah yang menghendaki kematian Habel? Apakah Kain yang menghendaki kematian Habel? Tidak. Setan yang menginginkan kematian Habel. Mengapa setan menginginkan kematian Habel? Apakah setan membenci Habel? Tidak. Apa yang Allah katakan kepada setan? Aku akan mengirimkan keturunan ke dalam dunia.
dan keturunan itu akan meremukkan kepalamu. Jadi ketika Kain dan Habel dilahirkan, Kain bertumbuh dan iblis melihat dia atau Kain menyerupai saya. Ya. Saya tidak usah khawatir dengan Kain, tetapi Habel karena dia mempersembahkan korban anak domba, waduh saya khawatir dengan Habel ini. Itulah yang dikatakan oleh setan. Dan kita ingat Kejadian 3 ayat 21, kita baca Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Itulah yang dilakukan Habel juga seperti ini. Dia menyembelih. Itulah korban itu. Siapa tahu mungkin dia keturunan itu. Siapa tahu mungkin Allah akan memakai keturunan Habel untuk menghadirkan keturunan itu ke dalam dunia. Maka iblis berkata, aku akan mencegahnya dari tahap awal. Saya, ini adalah kata setan, akan membuat keturunan saya, yaitu Kain, membunuh Habel. Dan kalau Habel mati, tidak akan ada kemungkinan keturunan itu datang ke dalam dunia. Karena hanya ada 2 bersaudara. Dan Kain sudah menjadi milik saya atau milik iblis. Dan kalau Habel mati, maka tidak akan ada keturunan lagi. Mungkin kita bertanya, bagaimana kita bisa tahu hal itu? Sekarang kita baca kitab Kejadian pasal 4 ayat 25. Ini adalah pada waktu Kain telah membunuh adiknya Habel. Kejadian 4 ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Apa arti kata Set? Set berarti pengganti. Set berarti menggantikan. Itulah maksud nama dari Set itu. Pengganti. Hawa menjelaskan dalam hal ini. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Apakah ada kaitannya dengan Kejadian 3 ayat 15? Tentu saja ada. Pasal selanjutnya terdapat garis keturunan. Dan dimulai dari Adam, diagram garis keturunan itu. Garis keturunan itu dimulai dengan Adam, lanjut dengan Set, dan terus turun hingga ke Nuh. Jadi Allah sedang menyiapkan garis keturunan yang kudus. Allah sedang menyiapkan garis keturunan di mana pada akhirnya Mesias akan datang. Kemudian dalam kitab Kejadian 11 ayat 10 hingga 32 terdapat daftar keturunan dari Sem, anak Nuh, terus menurun hingga kepada Abraham. Dan pada kitab Matius pasal 1 ada daftar keturunan dari Abraham terus menurun hingga kelahiran Yesus Kristus. Dan setelah Kristus lahir, tidak ada lagi garis keturunan. Jadi, mengapa Allah membuat garis keturunan dalam Perjanjian Lama? Tujuan satu-satunya adalah untuk menunjukkan bahwa Allah memiliki garis keturunan yang kudus, dari mana akhirnya Mesias akan datang ke dalam dunia seperti yang Allah telah berjanji. Jadi garis keturunan dalam kitab Perjanjian Lama itu menunjukkan bagaimana Mesias itu akan lahir. Dan iblis berusaha untuk mencegah supaya semuanya itu tidak terjadi. Tetapi Allah tidak mengizinkan rencananya digagalkan. Dalam kegelapan waktu, Mesias datang ke dalam dunia, lahir dari seorang perempuan untuk berperang melawan setan. Menghidupi suatu kehidupan yang sempurna tanpa dosa selama 33 tahun. Dan pada akhir kehidupannya menjadi anak domba yang sempurna, tanpa cacat dan tanpa celah. Dia menawarkan darahnya, nyawanya, menggantikan darah saudara dan saya
yang seharusnya tercurah hingga kita sekali lagi dapat pemulihan kekuasaan di bumi. Karena Alkitab mengatakan orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Sungguh suatu nubatan yang ajaib dalam kitab Kejadian pasal 3. Kita lihat ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah memiliki solusi untuk masalah itu. Nubatan dari kitab Kejadian 3 ayat 15 ini sesungguhnya digambarkan dalam seluruh kemuliaannya dalam kitab Wahyu pasal 12. Nanti kita akan mempelajari Wahyu pasal 12. Dan kita akan mendapatkan dalam Wahyu pasal 12, adegan pertama ada perempuan, di mana telah kita baca tadi ayatnya. Seorang perempuan yang memiliki bayi dalam kandungannya, seorang keturunan. Dan pada saat hendak melahirkan keturunan itu, seekor naga yang diidentifikasi sebagai ular berdiri di dekat perempuan itu untuk memakan anaknya segera setelah dilahirkan. Tetapi naga itu tidak berhasil membunuh dan memakan naga itu. Tetapi naga itu tidak berhasil membunuh dan memakan anak itu. Apakah ini ada kaitannya dengan Kejadian 3 ayat 15? Ada perempuan, ada permusuhan, ada ular. Apakah ada dua keturunan? Ya, karena Raja Herodes bertindak menggantikan iblis untuk membunuh semua anak laki-laki. Itulah perintah dari Herodes untuk membunuh semua anak laki-laki. Nanti kita akan lihat dalam kitab Wahyu pasal 12 ketika bayi atau anak itu lepas dari cengkeraman ular atau naga, iblis itu mengejar perempuan itu. Kita harus ingat ada peperangan juga antara ular dan perempuan. Iblis mengejar perempuan itu. Dan pada bagian akhir Wahyu pasal 12, iblis mengejar sisa-sisa keturunan perempuan itu yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini ke pembahasan selanjutnya, ke berikutnya, sahabat berikutnya. Baiklah, kita berdoa untuk saat ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Tuhan telah menuntun kami semuanya, sehingga demi Tuhan firman yang kami pelajari pada sahabat sore ini akan bisa kami mengerti. Buka hati pikiran kami semua Tuhan. Dan demikian firman ini bisa kami mengerti dan semua itu akan mengingatkan kami akan kedatangan Yesus keturunan itu untuk menyelamatkan kami semua Tuhan dari dosa-dosa. Dengan demikian dan kami mempercayai keturunan itu, mempercayai Yesus, maka keselamatan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matiin deh. Amin. Terima kasih Pak Tutuka. Oke, itu sampai di sini.